Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Restu, makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku anak muda. Ayo. Aji Braja Musti. Min, ada suara orang tertawa menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Kuntilanak. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan apa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-15 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Harry S sebagai Bergolo, Anis Julia sebagai Nyai Alas, dan Lanti sebagai Sundari. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Tubuh Restu Singgih dan Nilam Cahya terangkat terbawa gumpalan asap putih yang menyelimuti tubuh mereka. Gumpalan asap putih itu tidak lain adalah jelmaan Jin Bah Kuncir, makhluk alam gaib sahabat Restu Singgih. Ia terus membawa Restu Singgih dan Nilam Cahya naik ke angkasa dengan maksud akan mengeluarkan mereka dari dalam istana siluman makhluk alam gaib. Oh, Restu, tubuh kita dibawa terbang gumpalan asap putih ini. Iya, kita akan keluar jauh dari istana siluman ini.
Gumpalan asap putih itu terus membawa Restu Singgih dan Nilam Cahya jauh terbang ke angkasa. Restu, kenapa tiba-tiba cuaca gelap sekali dan turun hujan? Aku tidak tahu, Nilam. Restu, aku takut. Kenapa tiba-tiba tubuhku seperti akan jatuh? Tubuhku kini terasa berat, tidak seringan semula. Aku pun merasakannya. Aku seperti akan jatuh ke bawah jauh sekali. Restu, tubuhku tertarik ke bawah. Nilam! Oh, aku pun terjatuh, Nilam! Tubuh Restu Singgih dan Nilam Cahya tiba-tiba jatuh dari angkasa, langsung ke permukaan bumi yang jauh. Namun Restu Singgih dan Nilam Cahya menjadi heran, karena mereka menemukan dirinya berada di atas kuburan tua di saat malam hari. Di mana kita, Restu? Oh, kuburan. Kita berada di atas kuburan. Aneh sekali. Kenapa kita bisa berada di kuburan ini? Sepertinya ini kuburan tua. Benar, Nilam. Kita berada di kuburan tua. Rupanya ini kuburan tua yang selama ini kita cari-cari. Ayo, kita cari tempat berteduh. Hujannya lebat sekali. Tubuhku terasa dingin. Ayo, kita ke bawah pohon beringin tua itu, Nilam. Tubuhmu basah kuyup, Nilam. Kau tentunya dingin. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan sahabatmu, Jin Bah Kuncir itu? Aku juga tidak tahu. Tentunya dia sudah kembali lagi ke alamnya. Sementara malam terus merayap jauh, Restu Singgih dan Nilam Cahya terpaksa harus bermalam di bawah pohon beringin tua. Nilam, kukira pengalaman kita cukup di desa Simpruk ini. Sekarang apa yang sudah menjadi rencana kita akan kita laksanakan. Jadi, kita akan pergi meninggalkan desa ini? Iya. Bukankah kau sudah rindu dengan anakmu Nalarati? Tiba-tiba wajah Nilam Cahya menjadi sedih. Dia teringat kepada Nalarati anaknya yang sejak lama dia tinggalkan. Apakah kau mau ikut denganku untuk menemui anakku? Kenapa kau harus bertanya? Aku hanya khawatir pada akhirnya kau akan menemukan kekecewaan. Dia bukan anakmu, Restu. Tapi kau berjanji ingin menjadi bapak. Nilam, jangan kau ulang-ulang lagi persoalan yang sudah menjadi rencana kita. Itu malah akan menjadi beban pikiran kita, Nilam. Bukankah kita punya tujuan yang maha penting nantinya? Aku tahu. Kita akan melaksanakan perjalanan yang jauh. Kita akan pergi ke Tanah Banten, daerah ujung kulon, untuk mencari seorang petapa sakti di Goa Karangbolong. Aku tahu kita akan selalu bersama-sama. Tapi bagaimana dengan Nalarati anakku? Bukan aku sudah berjanji. Aku akan menjadi bapak dari anak itu. Nalarati harus ikut kemana kita pergi nantinya. Perjalanan yang akan kita laksanakan memakan waktu yang cukup panjang. Kita harus menemukan petapa sakti itu di Goa Karangbolong. Karena hanya dialah satu-satunya yang memiliki penangkal kedua kitab guna-guna pelet itu. Dialah yang memiliki penangkal ajian Jaran Goyang dan Semar Mesem. Tapi perasaanku masih ragu sekali. Restu, Kenapa? apakah kau sungguh-sungguh akan menerima Nalarati sebagai anakmu? Aku takut sekali. Kenapa kau tidak percaya? Dia bukan anakmu, Restu. Dia anak kakakmu. Aku takut kau menyimpan dendam hingga kau sampai membenci anak itu nantinya. Nilam, aku harus bagaimana lagi untuk bisa membuatmu percaya? Kau kenal aku bukan kemarin, bukan?
Kita sudah seperti suami istri. Kenapa kau masih mempunyai pikiran-pikiran semacam itu? Akhirnya sebelum matahari tenggelam, mereka meninggalkan desa itu. Mereka akan menemui Nalaratih anak Nilam Cahya yang tinggal bersama buyutnya Ki Gedeng Mukti di kaki Gunung Ciremai. Lalu mereka membeli 2 ekor kuda dari seorang penduduk. Dan pada malam hari itu juga, mereka berangkat menuju kaki Gunung Ciremai. Sementara itu, mari kita lihat ke Pondok Bergolo. Kini laki-laki bungkuk itu sudah hidup sebagai suami istri dengan Nyai Alas. Mereka merasa bahagia sekali karena mereka merasa tidak lagi mempunyai penghalang. Ki Dharma dan Linggar, 2 orang yang mereka anggap bahaya, sudah binasa. Bagaimana perasaanmu, Nyai Alas? Kini kau sudah menjadi istriku. Dan orang-orang yang kita anggap sebagai penghalang kebahagiaan kita, semuanya sudah binasa. Aku merasa bahagia sekali, Bergolo. Tapi kau perlu tahu, masih ada orang yang bisa aku anggap berbahaya. Siapa orang itu? Mereka hanya tamu di desa ini. Mereka adalah Restu Singgih dan Nilam Cahya. Kenapa dengan mereka? Mereka tidak bisa turut campur dalam persoalan kita, bukan? Mereka orang lain. Tapi mereka baik dengan Ki Dharma dan Linggar. Nampaknya mereka juga bukan orang-orang sembarangan. Mereka ingin menyelidiki tentang kuburan tua itu. Kau tidak perlu khawatir. Mereka pernah kuusir dari daerah ini. Dan mereka tidak akan berani datang ke kuburan tua itu. Kalau perlu, sahabatku makhluk alam gaib itu, aku perintah untuk membinasakan mereka. Bukankah itu hal yang mudah? Ada orang datang. Iya. Siapa tengah malam begini? Kurang ajar. Siapa yang berani datang ke pondokku ini? Ayo, kita lihat keluar, Nyai. Sepi-sepi saja Kakang Bergolo. Dia tidak mengetuk pintu pondok kita lagi. Kurang ajar. Orang itu pasti masih ada di luar, Nyai. Oh, di mana dia? Di luar gelap dan sepi sekali. Iya, tidak ada siapa-siapa. Aneh, siapa yang mengetuk pintu tadi? Ini pasti ada orang yang ingin mempermainkan kita. Kakang Bergolo. Ada apa? Aku melihat sosok bayangan putih berjalan di halaman pondok itu. Mana? Mana dia? Aku tidak melihat apa-apa. Tapi sungguh, Kakang, aku tadi melihatnya. Bayangan itu seperti seorang gadis. Rambutnya panjang teriap. Sudahlah. Ayo, kita masuk saja. Ayo. Ayo, tidurlah, Nyai. Hari sudah jauh malam. Apa yang kau pikirkan? Aku masih memikirkan bayangan putih yang aku lihat tadi, Kakang. Jangan-jangan itu arwah gentayangan Sundari. Kau ini jangan mengada-ada. Sudahlah. Ayo tidur. Sundari itu sudah lama mati gantung diri. Dan dia tidak akan hidup lagi. Tapi arwah gentayangannya itu bisa hidup, bisa gentayangan. Kenapa kau takut? Bukankah Sundari anakmu sendiri? Dia juga anakmu. Dan kaulah yang menyebabkan dia gantung diri. Karena dia hamil kau perkosa. Kau ingin mengungkit masa lalu. Bukankah aku sudah bersumpah? Aku tidak memperkosa Sundari.
Aku berani dikutuk. Apakah kau benar tidak memperkosanya? Kau masih saja tidak percaya. Lalu siapa? Sundari pernah cerita bahwa laki-laki yang memperkosanya adalah kau. Itu bohong, bohong. Sudahlah, ayo kita tidur. Aku sudah mengantuk. Kakang Bergolo sudah tertidur pulas. Kenapa perasaanku tidak enak sekali? Aku memang masih penasaran sekali dengan sosok bayangan putih yang aku lihat itu. Apakah benar itu adalah arwah gentayangan Sundari, anakku? Ada orang datang lagi. Apakah yang mengetuk pintu tadi? Aku penasaran. Aku harus melihatnya. Siapa sebenarnya orang yang mempermainkan aku? Perlahan-lahan Nyai Alas bangun dari pembaringannya. Kemudian dia melangkah menuju pintu kamarnya. Pintu itu tidak diketuk lagi. Siapa sebenarnya itu? Sepertinya di luar sepi-sepi saja. Tidak ada orang. Siapa di luar? Siapa? Jawablah. Ayo jawab. Jangan mempermainkan kami. Jika kau ingin masuk, masuklah ke pondok ini. Aku. Itu suara Sundari. Pasti arwah gentayangannya. Kenapa dia menggangguku? Bukalah pintunya, Ibu. Bukalah. Kau tidak. Kau sudah mati, Sundari. Jangan ganggu ibu. Aku belum mati. Bukalah pintunya, Ibu. Aku Sundari, anakmu. Aku belum mati. Bukalah, Ibu. Baiklah. Nyai Alas tercengang. Wajahnya menjadi tegang. Dia berdiri di tengah pintu dan melihat di halaman pondoknya sosok tubuh seorang gadis berambut panjang berdiri memperhatikannya. Kau Sundari. Tidak, kau sudah mati. Kau sudah mati. Kembalilah ke alammu. Jangan ganggu kami. Kalian pembunuh. Kalian pembunuh. Kalian telah membunuh Ki Dharma dan Linggar kekasihku. Kau tahu semua itu? Iya, aku tahu. Aku tahu semua yang kalian lakukan. Kalian tahu, aku sangat mencintai Linggar. Kenapa kalian membunuhnya? Kini, kau lebih dulu harus mati. Akan aku cekik kau. Kau harus mati, Nyai Alas. Kau harus mati. Tidak, jangan dekati aku. Tidak, jangan. Nyai, ada apa? Kenapa kau teriak-teriak? Kenapa kau berada di luar? Arwah gentayangan itu sudah pergi, Kakak. Aku takut sekali. Dia akan mencekikku. Aku takut. Siapa yang kau maksudkan? Siapa? Sundari. Arwah gentayangan Sundari datang menemui aku. Dia ingin mencekik aku. Dia tahu kalau kita telah membinasakan Linggar kekasihnya. Kenapa harus takut dengan orang yang sudah mati? Anak itu sudah lama mati. Sudahlah, sudah. Ayo masuklah, Nyai. Kukira perjalanan kita jauh sekali, Nilam. Tapi Gunung Ciremai itu sudah nampak jelas dari sini. Tapi bukan berarti itu perjalanan yang sebentar untuk sampai ke tempat tujuan kita, Nilam. Paling tidak, malam hari kita akan sampai di pondokku itu. Ya, mudah-mudahan secepat itu. Kau ingin istirahat, Nilam? Tidak perlu. Rupanya kau ingin sekali cepat bertemu dengan Nalarati anakmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Perasaanku tidak enak sekali. Aku merasa cemas sekali. Kenapa begitu? Aku tidak tahu.
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.